Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi lengkung, yaitu kerucut. Nah, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ulya Wildati Rafikoh dengan nomor pokok mahasiswa 222151160. Saya adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Siliwangi. Nah, sebelum memasuki pembahasan, kita memahami konsep kerucut terlebih dahulu dengan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di sini terdapat trafikon, kon es krim, topi ulang tahun, dan nasi kuning, dan banyak lagi. Nah, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan definisi atau pengertian kerucut, unsur-unsur dan jaring-jaring kerucut, pembuktian rumus kerucut, contoh soal, dan terakhir penerapan rumus kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, tadi definisi kerucut. Nah, kerucut di sini menjadi salah satu jenis bangun ruang yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam geometri, kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralas lingkaran. Kerucut memiliki dua sisi, satu rusuk, dan satu titik sudut. Sisi tegak kerucut dengan nggak berupa segitiga, namun berupa bidang miring yang disebut dengan selimut kerucut. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur dan jaring-jaring kerucut. Bisa dilihat ya di gambar, terdapat titik puncak, itu titik puncak yang yang paling atas. Selanjutnya ada garis putus-putus yang ke atas itu disebut tinggi kerucut atau dimisalkan T. Selanjutnya ada garis pelukis atau S. Selanjutnya ada alas kerucutnya berbentuk lingkaran. Selanjutnya ada jari-jari alas kerucut. Jari-jari alas kerucut seperti di garis putus-putus A0. Selanjutnya ada selimut kerucut. Selimut kerucut. Nah, jika kerucut ini dibuka, akan mendapatkan jaring-jaring kerucut. Nah, jaring-jaring kerucut di sini terdapat selimut kerucut dan alas kerucut yang berbentuk lingkaran. Nah, selanjutnya pembuktian rumus luas permukaan kerucut. Bisa dilihat ya di gambar. Nah, luas permukaan kerucut itu gabungan dari luas alas dan luas selimut kerucut. Nah, luas alas ini ditambah luas kerucut, luas selimut kerucut. Jadi kan nanti kalau digabungkan jadi sebuah kerucut. Jadi luas permukaan kerucut itu luas alas tambah luas selimut kerucut. Di sini luas alatnya berbentuk lingkaran, jadi menggunakan luas lingkaran, yaitu PR kuadrat ditambah rumus luas selimut kerucut itu PRS. Nah, dan menghasilkan PR dikali R tambah S. Selanjutnya ada pembuktian rumus volume kerucut. Membuktikan rumus volume kerucut bisa melalui peragaan dengan menakar sesuatu seperti beras, padi, dan lain sebagainya, atau tepung, dan lain sebagainya. Banyak menggunakan benda berbentuk kerucut dan tabung sebagai pasangannya. Dengan syarat, kerucut dan tabung memiliki ukuran tinggi serta diameter yang sama. Volume 3 kerucut itu sama dengan volume 1 buah tabung. Pernyataan tersebut bisa
Buktikan dengan melakukan percobaan sebagai berikut. Nah, percobaan itu siapkan satu buah benda berbentuk kerucut dan tabung yang dapat menampung beras. Kemudian, tuangkan beras ke dalam kerucut. Setelah itu, tuangkan ke dalam tabung yang sudah disediakan. Ulangi terus kegiatan tersebut hingga dirasa tabung tersebut telah terisi penuh oleh beras. Nah, hasil percobaan ini didapatkan 3 kali penuangan beras yang berada di dalam kerucut pada satu buah tabung dengan hasil yang penuh. Jadi terbukti ya, dari hasil percobaan didapatkan kesimpulan 3 kali volume kerucut sama dengan volume tabung. Jadi, volume kerucut itu sama dengan 1/3 volume tabung. Volume tabung itu rumusnya V kali R kuadrat dikali T. Jadi, volume kerucut itu sama dengan 1/3 kali V kali R kuadrat dikali T. Nah, selanjutnya kita memasuki ke contoh soal. Di sini ada sebuah soal, sebuah kerucut memiliki alas dengan jari-jari lingkaran 5 cm. Garis pelukis atau S 13 cm dan tingginya 12 cm. Maka, berapa luas permukaan kerucut ini? Nah, yang pertama kita diketahui dulu garis pelukisnya itu 13 cm, tingginya 12 cm, dan jari-jarinya 5 cm. Dan pi-nya 3,14. Nah, yang ditanyakan itu berapa luas permukaan kerucut ini? Nah, kita substitusikan yang diketahui tadi ini ke dalam rumus luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut itu tadi Pi kali R dikali R tambah S. Pi-nya itu 3,14 dikali 5 dikali 5 ditambah 13. Menghasilkan 3,14 dikali 5 itu menghasilkan 15,7. 5 ditambah 13 menghasilkan 18. Jadi 15,7 dikali 18 menghasilkan 282,6 cm persegi. Jadi luas permukaan kerucut ini adalah 282,6 cm persegi. Nah, selanjutnya ada contoh soal yang merujuk ke volume kerucut. Sebuah kerucut memiliki jari-jari alas 7 cm. Jika tinggi kerucut adalah 12 cm, berapa volume kerucut tersebut? Nah, yang pertama sama ya, seperti tadi diketahui terlebih dahulu, tingginya 12 cm, jari-jarinya 7 cm, dan V-nya menggunakan V sama dengan 22/7. Yang ditanyakan itu tadi berapa volume kerucut tersebut. Kita substitusikan ke rumus volume kerucut. Tadi 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali T. Menghasilkan 1/3 dikali 22/7 dikali 7 kuadrat dikali 12. Menghasilkan juga 1/3 dikali 22/7 dikali 7 kuadrat itu 49 dikali 12. Menghasilkan 1/3 dikali 1848 menghasilkan hasil akhir 616 cm kubik. Jadi volume kerucut tersebut adalah 616 cm kubik. Nah, selanjutnya kita menerapkan luas permukaan kerucut ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini terdapat topi ulang tahun. Nah, Hendra akan membuat topi ulang tahun yang berbentuk kerucut dengan diameter 14 cm, garis pelukis 25 cm, dan tingginya 24 cm. Maka, berapa luas permukaan topi yang akan dibuat Hendra? Nah, yang pertama seperti tadi, diketahui dulu garis pelukisnya, garis tingginya, diameternya, jari-jarinya, dan V-nya. Karena jari-jari itu setengah dari diameter, jadi diameternya 14,
jari-jarinya 7 cm. Yang ditanyakannya itu berapa luas permukaan topi yang akan dibuat Hendra. Seperti tadi kita substitusikan ke dalam rumus luas permukaan kerucut. Tadi rumus luas permukaan kerucutnya itu pi kali R ditambah S. Menghasilkan V-nya itu 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah 25. 22/7 dikali 7 menghasilkan 22, 7 ditambah 25 menghasilkan 32. Nah, menghasilkan hasil akhir 704 cm persegi. Jadi, luas permukaan topi ulang tahun yang akan dibuat Hendra itu adalah 704 cm persegi. Nah, selanjutnya ada penerapan volume kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini terdapat gambar tumpeng ya, nasi tumpeng. Nah, di sini itu Bu Jenny akan membuat tumpeng berbentuk kerucut dengan tinggi 49 cm dan jari-jarinya 35 cm. Berapa volume tumpeng yang akan dibuat Bu Jenny? Seperti tadi diketahui dulu tingginya 49 cm, jari-jarinya 35 cm, dan pi-nya 22/7. Nah, yang ditanyakan itu berapa volume tumpeng yang akan dibuat Bu Jenny. Kita substitusikan lagi ke dalam rumus volume itu tadi 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali T tinggi. Nah, menghasilkan 1/3 dikali 22/7 dikali 35 kuadrat dikali 49. Sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 35 kuadrat itu menghasilkan 1225 dikali 49. Sama dengan 1/3 dikali 188.650 menghasilkan hasil akhir 62.883,33 cm kubik. Jadi, Bu Jenny akan membuat tumpeng dengan volumenya itu adalah 62.883,33 cm kubik. Nah, sekian pembahasan tentang bangun ruang sisi lengkung kerucut. Semoga bermanfaat. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.